Oke, baik. Eh, Selanjutnya kita akan lanjut untuk mendengarkan pemaparan materi dari Kak Fauzan, di mana Kak Fauzan akan menjelaskan atau membahas soal tentang pemecahan masalah. Untuk Siap. itu, kesempatan kepada Kak Fauzan kami persilahkan. Baik, terima kasih. Selamat malam semuanya. Selamat Bisa malam. dilihat ya share screen saya. Oke, saya sadar ini sudah malam, cukup malam dan kalian juga mungkin sudah mulai mengantuk ya. Tapi nggak apa-apa, kita selesaikan pemecahan masalah bagian terakhir yang saya harap ini semoga menjadi yang termudah gitu. Dalam artian kita tidak perlu berhitung ya, dan bahkan logikanya pun kita tidak perlu terlalu berpikir ribet gitu. Jadi di sini kita hanya analisis teks gitu. Jadi saya mulai di sini sengaja saya tidak pakai PPT supaya bisa cara coret. Oke. Nah, biasanya pemecahan masalah di sini tuh ada soal-soal bacaan seperti ini ya, dan pertanyaannya seperti ini. Misalnya kita lihat ya, pertanyaan nomor satu, berdasarkan paragraf satu, itu artinya kalian hanya memerlukan untuk membaca paragraf pertama saja seperti ini. Nah, kira-kira dari soal nomor satu, berdasarkan paragraf satu, manakah simpulan di bawah ini yang benar? Silakan. Karena ini berdasarkan paragraf satu, maka kalian hanya perlu membaca yang paragraf satu saja. Jadi yang ini tidak perlu. Nah, silakan. Coba lihat yang A. Sebagian bencana alam adalah letusan gunung berapi ya. Bencana alam sering menimbulkan bla bla bla. Semua bencana alam dapat menyebabkan jatuh korban jiwa. Selain itu, dampak psikologi. Nah, salah satu bencana alam penyebab jatuhnya korban jiwa adalah gunung berapi. Betul ya? Yang A, oke, yang A kita di sini kalau dari baca teks, yang A ini bisa jadi betul. Jadi kita tandai dulu, tandai warna biru misalnya. Kemudian yang B, sebagian bencana alam tidak menimbulkan dampak fisik, betulkah? Semua bencana alam menyebabkan jatuhnya korban jiwa. Korban jiwa itu berarti apa? Dampak fisik ya. Berarti jawaban B salah karena semua bencana alam menimbulkan korban jiwa. Yang C, sebagian korban bencana alam tidak ditemukan. Apakah iya? Letusan Gunung Tambora misalnya memakan banyak korban jiwa. Sulit untuk mengetahui berapa banyak korban jiwa, namun korban tewas diperkirakan sekitar 1 juta orang setelah letusan terjadi. Oke, jadi ini ada kemungkinan. Ini betul juga. Kemudian yang D, sebagian letusan gunung berapi menimbulkan dampak yang serius. Betul? Apakah ada di bacaan? Tidak disebutkan secara spesifik ya. Karena di bacaan ini adanya adalah semua bencana alam dapat menyebabkan jatuhnya korban jiwa. Selain itu dampak psikologis yang serius gitu. Oke, di sini kan menimbulkan dampak yang serius. Dampak yang apa belum jelas. Nah, kemudian yang E, sebagian dampak psikologis menimbulkan kematian. Nah, itu juga nggak disebutkan di bacaan. Nah, berarti kira-kira jawabannya A atau yang B? Ya A atau yang C? Yang agak Karena Kalau yang C itu sebagian korban bencana alam tidak ditemukan itu tidak dijelaskan secara spesifik, Kak. Dia hanya mungkin saja termasuk dalam ini opsi pilihan yang hampir mendekati kebenarannya, Kak. Karena betul. di Jadi dalam ya, betul ya, sekali. Jadi itu memang informasi itu bisa bisa iya bisa tidak ya kan? Seperti itu. Tetapi kalau yang dicari adalah simpulannya secara garis besar, maka yang paling tepat adalah jawaban yang A. Bisa dipahami ya? Nah,
Kemudian soal kedua masih di bacaan yang sama. Lah ini soalnya langsung ke paragraf 3. Berdasarkan paragraf 3, simpulan yang paling mungkin. Nah, berarti ini paragraf pertama dan kedua kita coret terlebih dahulu. Apa paragraf 3? Banyak orang tidak mengetahui dampak letusan gunung berapi terhadap ekosistem sekitarnya. Oke. Tidak hanya menewaskan orang secara langsung, tapi erupsi juga berdampak pada ekosistem. Kemudian, letusan Gunung Tambora mengakibatkan perubahan 3 tahun perubahan iklim. Kemudian berbagai wilayah meliputi Asia, Amerika, dan Eropa menjadi semakin dingin dan mengalami perubahan cuaca. 3 tahun perubahan iklim menyebabkan kegagalan panen dan kelaparan. Nah, kemudian ini tabel 1. Tabel satunya tapi belum ada di bawah. Berarti mana kira-kira yang kesimpulan yang paling cocok? Yang pertama, letusan Gunung Tambora menjadi penyebab utama kematian di dunia pada periode 3 tahun setelah erupsi. Di sini nggak disebutkan ya. Jadi kematian itu kan ada banyak tuh disebabkan penyakit apa. Salah satunya adalah letusan Gunung Tambora ya kan. Tetapi kan di bacaan ini tidak disebutkan bahwasanya letusan Gunung Tambora itu menjadi penyebab utama kematian di dunia, betul ya? Sepakat? Halo? Dengar suara saya nggak? Dengar, Kak. Ya, sepakat ya? Ya. Sepakat, Kak. Oke, lalu kemudian yang B, Indonesia terkena dampak letusan terparah. Itu juga nggak disebutkan dalam paragraf. Kemudian yang C, dunia terkena dampak dari letusan Gunung Tambora, betul? Nah ini ya, Mungkin betul, Kak. letusan Gunung Tambora mengakibatkan 3 tahun perubahan iklim. Ya di sini kita garis bawahi. Kemudian berbagai wilayah mulai dari Asia, Amerika hingga Eropa menjadi semakin dingin dan mengalami perubahan pada cuaca. Lah itu artinya kan terdampak. Berarti dunia terdampak oleh letusan Gunung Tambora. Berarti jawaban yang C kemungkinan betul. Nah, kita coba analisis jawaban yang D ya. Yang D, banyak orang meninggal akibat dampak tidak langsung dari letusan Gunung Tambora. Betul juga ya? Iya, betulkah? Tidak ada di paragraf 3 sepertinya, Kak ya. Bentar. Oh ya, tidak disebutkan secara spesifik seperti itu ya. Hanya informasi bahwasanya tidak hanya menewaskan orang secara langsung ya kan. Erupsi juga berdampak pada ekosistem. Nah, hanya seperti ini gitu. Tetapi tidak disebutkan bahwasanya banyak orang meninggal akibat dampak tidak langsung dari letusan Gunung Tambora gitu. Kemudian kekurangan gizi melanda berbagai negara. Ya kah? Tidak ada Betul Bisa ya jadi, ini. Kak. Betul. Tapi ini kan bukan simpulan secara umum. Secara umumnya kan intinya adalah letusan Gunung Tambora kan. Nah, berarti jawabannya adalah yang C. C ya. Oke, bagus. Kemudian masih di bacaan yang sama. Nah, ini soalnya sama tetapi dengan apa? Dengan wording yang berbeda. Apa simpulan yang dapat ditarik dari paragraf 3? Nah, ini. Coba baca lagi paragraf 3. Apa kesimpulan? Oke, banyak orang menyadari dampak letusan pada ekosistem apabila Gunung Tambora meletus. Banyak orang yang menyadari. Padahal di sini disebutkan banyak orang tidak mengetahui dampak letusan gunung berapi. Berarti yang A salah ya. Bisa dipahami nggak? Nah ini kan kalimat pertamanya kan banyak orang tidak mengetahui. Tetapi jawaban di sini adalah banyak orang menyadari. Kan ini nggak sejalan tuh ya dengan bacaan kan.
Nah, oke. Kemudian yang B. Gunung lain di dunia meletus apabila Gunung Tambora meletus. Nggak disebutkan ya informasinya ya. Berarti bukan. Kemudian yang C. Gunung Tambora meletus apabila terjadi perubahan iklim. Nah, di bacaan tadi kan sebaliknya. Justru ketika Gunung Tambora meletus terjadi perubahan iklim. Bukan sebaliknya ya. Berarti yang C salah Oh, ya. Oke, yang D. Kegagalan panen dan kelaparan akan terjadi bila Gunung Tambora meletus. Itu sudah betul ya, sesuai betul. dengan bacaan. Kemudian yang E coba, banyak orang tewas secara langsung apabila terjadi perubahan iklim. Nah, tidak ya, Tidak karena secara ini tidak kan berarti langsung. artinya apa? Ada perubahan iklim, orang langsung tewas gitu kan? Paham ya? Kan nggak seperti itu. Jadi, perubahan iklim itu hanya menyebabkan kegagalan panen dan kelaparan. Tidak disebutkan orang langsung meninggal gitu ya. Berarti jawabannya D ya. Ini salah. Oke. Nah, kemudian nomor 4. Berdasarkan tabel, gunung yang memiliki tinggi asap ketiga tertinggi dibandingkan yang lain adalah, berarti yang dilihat yang ini ya, tinggi asap ya. Masa sampai kilometer ya, tinggi asap. Yang tertinggi apa? Taupo ini ya. Satu. Terus yang kedua, Wina Putina. Hina, Hina Putina. Terus yang ketiga, Tambora. ya. Nah, pertanyaannya apa? Tiga tertinggi. Ketiga tertinggi, berarti jawabannya Tambora ya. Oke. Ya, Oke. Nah, ini bacaan pertama dan ini tabelnya ya. Nomor 5. Jadi ini sebenarnya paragrafnya panjang, cuman karena pertanyaannya hanya mengacu untuk paragraf 1, paragraf pertama. Jadi ini memang saya sengaja saya potong paragraf pertamanya aja ya. Jadi kalian bisa lihat di pojok kiri atas itu ada tanda kurung yang menerangkan bahwasanya ini adalah paragraf pertama. izin Kak, suaranya hilang Kak. Oh iya, tes, apakah kedengeran? Jelas Kak. Sudah kedengaran Kak, tapi terputus. Oke, mohon maaf. Mungkin kurang dekat ya. Oke, jadi ini sebenarnya paragrafnya banyak, ada beberapa, tetapi karena pertanyaannya hanya mengacu pada paragraf pertama, jadi saya potong di sini, saya hanya ambil paragraf pertama saja. Oke, berdasarkan paragraf 1, manakah simpulan di bawah ini yang benar gitu ya. Nah, ini kita lihat A, B, C, D, E semuanya diawali dengan semenjak 2000 tahun yang lalu gitu ya. Nah, kita lihat di sini yang ada 2000 tahun yang lalu itu apa gini kan. Nah, kita baca di sini awalnya kurang lebih 2000 tahun yang lalu masyarakat peradaban Mesir kuno, Babilonia dan Yunani memulai penggunaan kereta sederhana. Jadi masyarakat Mesir, Babilonia, Yunani menggunakan kereta sederhana, itu kuncinya. Oke. Gimana? Jawabannya berarti apa? A. Bentar. Kereta yang digunakan adalah gerobak yang diterewan. Nah, gini ya. Saat itu kereta digunakan sebagian masyarakat untuk mengangkut penumpang dan barang. Berarti kereta itu mengangkut penumpang, mengangkut juga barang ya. Oke, coba yang A, sebagian peradaban masyarakat Mesir kuno, ya kan, menggunakan kereta untuk mengangkut barang. Bisa jadi betul ya, karena sebagian mengangkut barang, sebagian mengangkut penumpang, gitu ya logikanya. Paham ya? Kereta kan kalian lihat di sini kan, saat itu kereta digunakan sebagian masyarakat
untuk mengangkut penumpang dan barang. Berarti artinya sebagian menggunakan kereta untuk mengangkut barang, sebagian menggunakan kereta untuk mengangkut penumpang. Nah, oke, jawaban A bisa kita anggap betul dulu. Lalu kemudian yang B, sebagian masyarakat Mesir kuno sering berpindah tempat. Nggak ada keterangannya ya. Yang C, sebagian kereta di Italia lebih maju dibandingkan, nggak ada keterangan juga. Yang D, sebagian masyarakat mempercepat pembangunan jalan, nggak ada keterangan juga. Seluruh masyarakat menggunakan mesin uap, nggak ada keterangan juga. Berarti jawabannya yang A. Oke, terima kasih. Siapa tadi yang jawab? Mohon maaf ya, saya nggak sempat buka chat. Oke, nomor 6. Nah, ini adalah paragraf 2. Ya, berdasarkan paragraf 2, manakah simpulan yang paling mungkin benar? Oke. Inggris adalah penemu kereta api listrik. Di sini disebutkan nggak? Pada tahun ini, pada tahun 1893, Inggris mulai beralih ya ke kereta tenaga listrik. Nah, tetapi di sini nggak disebutkan bahwasanya Inggris itu penemu kereta listrik ya, hanya beralih gitu. Oke, salah. Maksudnya bukan kesimpulan. Kemudian yang B, Biasanya dilegalisir tuh kayak mana, Pak? apa? Oh, scanan mama tuh nggak ada legalisirnya kan? Oh, Siapa sih yang oke, lanjut. Yang B ya. Inggris memiliki teknologi kereta api paling canggih. Apakah di sini ada? Nggak diterangkan juga ya? Ada. Nggak ada. Hanya Inggris adalah pionir yang mengembangkan kereta uap gitu. Ya kan? Jadi yang A ini kan bukan penemu kereta listrik. Dia hanya pionir dan itu pun kereta uap. Lalu kemudian Inggris memiliki teknologi kereta api paling canggih. Tidak. Karena nggak disebutkan tuh. Yang C, kereta api adalah transportasi paling populer di Amerika. Apakah disebutkan? Tidak ya. Kemudian yang D, Perang Dunia II melarang penggunaan mesin uap secara besar-besaran. Nah, pada saat Perang Dunia II, ketika mesin diesel ditemukan, kereta uap tergantikan sepenuhnya oleh kereta diesel. Jadi kereta uap itu sepenuhnya digantikan oleh diesel. Tetapi kan bukan berarti itu dilarang ya, hanya tergantikan. Bisa dipahami? Bisa, Kak. Oke. Kemudian di sini yang E, sejak 300 tahun lalu sampai saat ini teknologi kereta api terus berkembang. Coba kita lihat James Watt tahun 1774 ya berhasil ya kan merancang eh, apa namanya mesin yang mengubah uap menjadi penggerak kereta api ya berarti kan kereta api tenaga uap ya. Nah, seperti itu. Kemudian Inggris menjadi pionir pengembangan kereta uap melalui terowongan bawah tanah. Kemudian 1893 Inggris mulai beranjak ke kereta api dengan tenaga listrik gitu. Nah, kemudian pada saat Perang Dunia II, kereta mesin diesel ditemukan. Jadi yang kereta uap itu diganti menjadi kereta diesel. Nah, itu kan artinya dari tahun ke tahun selalu ada perkembangan teknologi tentang perkereta apian. Maka jawaban yang tepat adalah E. Bisa dipahami? Bisa, Kak. Ya, baik. Masih di paragraf yang sama, paragraf 2, ya kan? Nah, di sini pertanyaannya adalah berdasarkan paragraf 2, apa yang paling mungkin terjadi di Perancis? Apa? Saat ini acara transportasi menggunakan kereta menjadi favorit. Apakah disebutkan? Tidak. Tidak.
terowongan kereta bawah tanah dibangun pada masa Perang Dunia II, betul? Sebelumnya ya. Ya, karena di sini kan dijelaskan Inggris adalah pionir yang mengembangkan kereta api uap melalui terowongan bawah tanah. Namun Inggris beralih menjadi apa? Mulai menggunakan kereta tenaga listrik kan? Beralih. Berarti kan beralih itu kan berarti kan setelahnya ya. Berarti setelah mengembangkan kereta uap dengan terowongan bawah tanah, baru Inggris beralih ke teknologi Tenaga listrik ya, listrik. betul ya. Dan itu pada tahun 1893. Nah, 1893 itu kan belum Perang Dunia II, betul ya? Betul, Kak. Berarti jawaban B salah. Kemudian yang C, kereta diesel digunakan sebagai transportasi utama pada Perang Dunia II. Mungkin benar. Karena apa? Betul. Transportasi utama di sini ya. Sedangkan ini, pada saat Perang Dunia II, kereta mesin diesel ditemukan. Dan kereta uap digantikan sepenuhnya oleh kereta diesel. Nah, digantikan sepenuhnya berarti apa? Menjadi yang utama, Utama. betul ya? Hmm. Karena digantikan sepenuhnya. Oke, bagus. Berarti jawaban yang tepat kira-kira yang C. C. Bagus. Ya, coba kita lihat yang D ini. Penggunaan kereta lokomotif uap digantikan oleh kereta listrik pada Perang Dunia II. Salah juga. Tidak. Lokomotif uap digunakan secara meluas semenjak tahun 1700-an. Tidak. Tidak juga, nggak jelas. Oke. Kemudian eh, nomor 8. Manakah pernyataan di bawah ini yang tidak mendukung kalimat pada tahun 2008 KAI mengumumkan terjadinya kerugian terus-menerus apabila tidak bisa menambah pemasukan dari pengguna jasa. Oke. Kira-kira yang nggak mendukung ya. Berarti intinya apa? Intinya KAI itu rugi jika tidak bisa menambah income, betul ya? Ya. KAI rugi jika tidak bisa mendapatkan income. Oke. Mana yang tidak mendukung? Harga gimana ya? Saya bingung jelasinnya. Berarti yang tidak mendukung itu berarti yang sebenarnya bisa membuat KAI menjadi untung, betul ya? Kan KAI itu mengumumkan kerugian. Berarti kan yang mendukung itu kan yang yang menyatakan KAI merugi. Nah, yang tidak mendukung berarti kalimat yang eh, menyatakan statement yang apa? Intinya KAI itu tidak merugi gitu. Nah, jika harga tiket kereta api menjadi mahal, kira-kira KAI merugi nggak? Tidak. Tidak, oke. Berarti berarti ini bisa betul ya. Oke. Sejumlah besar jumlah calon penumpang kereta api tidak tertampung kapasitas kereta. Merugi nggak? Hmm. Nggak nyambung sih. Nggak nyambung ya. Oke. Pemasukan dari pengguna jasa meningkatkan keuntungan sebesar 20%. Tidak mendukung. Tidak mendukung ya. Hmm. Oke. Biaya pemeliharaan kereta api melebihi rencana alokasi biaya. Mendukung kerugian. Mendukung kerugian kan? Ya. Loh, berarti ini oke. Pengguna transportasi umum lebih memilih menggunakan transportasi selain kereta api. Ini Mendukung mendukung kerugian kerugian. juga ya. Ya. Oke. Berarti yang tidak mendukung antara A dan B yang mana kira-kira? Yang C. Sebentar kita baca dari yang ya, ini ya.
Kenapa yang C alasannya? Kenapa kok yang C? Karena kalau yang A ini kan harga tiket kereta menjadi lebih mahal. Kalau lebih mahal berarti kan KAI otomatis mendapatkan income income yang eh, bukan income ya, apa namanya? Harga tiket lebih mahal, orang-orang jadi tidak mau naik kereta api, betul ya? Kalau orang-orang nggak mau naik kereta api, akhirnya kereta api merugi, ya nggak? Kalau Ya, kereta api betul. merugi, hah? Gimana? Ya, betul, Kak. Ya, Betul. kalau kereta api merugi berarti itu artinya mendukung ya. Pernyataan ini mendukung. Nah, berarti yang tidak mendukung adalah C. Pemasukan dari pengguna jasa meningkatkan keuntungan sebesar 20%. Berarti meningkatkan keuntungan, berarti kan itu untung. Intinya untung berarti nggak rugi gitu loh. Sedangkan kita di sini yang sesuai kalimat ini adalah yang rugi. Oke, nomor 9. Nah, berdasarkan paragraf 3, oke. Berdasarkan paragraf 3, berarti paragraf 1 dan 2 kita abaikan dulu. Oke, intinya apa? Penggunaan sumpit sebagai alat makan diibaratkan sebagai tren musik yang menyebar dari suatu negara. Apabila suatu restoran menjual makanan Asia, sumpit disediakan. Apabila toko menjual merchandise dari Asia, sumpit dijual sebagai oleh-oleh. Bagaimanapun sumpit populer, menimbulkan masalah yang serius. Karena sumpit terbuat dari kayu. Peningkatan popularitas sumpit menjadikan kebutuhan kayu meningkat. Oke, jadi intinya di sini sumpit itu jadi populer ya kan. Kalau ada restoran Asia, dia jual ada sumpitnya. Ada toko cenderamata Asia, dia menjual sumpit. Nah, sedangkan kalau sumpit laris, semakin banyak pohon ditebang. Nah, seperti itu. Intinya gitu. Manakah simpulan dari paragraf 3 yang benar? Apa simpulannya? Ada yang tahu? Kak. Eh, Ya? E. Meningkatnya popularitas sumpit menyebabkan meningkatnya penebangan pohon. Ya, betul. Langsung dijawab aja ya. E. Oke, baik. Nomor 10. Berdasarkan paragraf 3 lagi. Oke, maka kita garisin paragraf 1 dan 2 kita coret merah. Jika sumpit diibaratkan sebagai tren musik yang menyebar di suatu negara, manakah simpulan berikut ini yang benar? Oke, yang mana kira-kira? C, Pak. Orang di berbagai tempat di dunia ikut menggunakan sumpit sebagai alat makan. Oke, ada yang jawab lain? Amalia jawab C. Kenapa jawab E? C. Kenapa C? Karena gini ya, eh, diibaratkan sebagai alat musik ya, yang menyebar dari suatu negara ya kan. Berarti itu artinya apa? Dari suatu negara menyebar ke dunia Seluruh begitu. dunia. Nah, sedangkan C, orang di berbagai tempat di dunia ikut menggunakan sumpit sebagai alat makan gitu. Yang pertamanya di Asia menjadi di seluruh dunia. Bisa Dunia. dipahami? Bisa, Kak. Oke, bagus. Kemudian sekarang yang nomor 11. Berdasarkan paragraf 2. Oke, paragraf 2 kita coret dulu paragraf 1 dan 3 ya. Fokus ke paragraf 2. Manakah yang benar? Oke. Sumpit sudah digunakan lebih dari 3.000 tahun lalu. Pada zaman Zhou, sumpit menjadi simbol kesejahteraan masyarakat. Sumpit adalah salah satu peralatan raja untuk menggambarkan gaya hidup mewah. Pada saat itu tidak ada sumpit istana yang terbuat dari kayu. Beberapa sumpit istana dibuat khusus sebagai hadiah untuk
menggembirakan sang raja. Berarti semua sumpit itu bukan dari kayu dan sebagian itu untuk menggembirakan raja gitu ya. Sebagiannya nggak tahu untuk apa. Nah, sumpit yang dijadikan simbol kesejahteraan biasanya terbuat dari emas, perak, gading, giok, dan eboni. Nah, seiring waktu sumpit mengalami perubahan demi perubahan baik dari segi bahan maupun fungsinya dan mulai digunakan oleh masyarakat dunia gitu. Jadi intinya sumpit itu dulu digunakan sebagai bahan mewah gitu ya oleh raja-raja gitu kan. Oke. Maka simpulan mana yang benar? Silakan jawabannya. Yang B. B. Semua sumpit yang dibuat khusus sebagai hadiah untuk menggembirakan raja tidak terbuat dari kayu. Nah, betul ya. Karena memang semua sumpit tidak ada yang terbuat dari kayu. Maka semua sumpit yang digunakan untuk hadiah bagi raja juga tidak terbuat dari kayu. Kayu. Paham? Paham, Pak. Oke, bagus. Jawabannya di sini B. Baik. Nomor 12. Berdasarkan gambar 1, manakah simpulan yang benar mengenai penebangan pohon? Silakan dianalisis. Ini ya, ABC ini tuh wilayahnya ya. Tadi di wilayah A, di wilayah B, dan di wilayah C. Ada yang sudah menemukan jawabannya? Coba kita lihat. Rata-rata penebangan pohon tahun 2014 lebih tinggi daripada 2015. 2014 di sini ya. 2015 lebih tinggi. Betul apa betul? Salah. Salah ya, karena yang biru menurun ya. 2014 lebih tinggi. Oh, padahal 2014 yang abu-abu malah paling rendah ya. Salah. Sedangkan yang biru dan yang kuning, kuning malah mengalami peningkatan sedikit, yang biru mengalami penurunan sedikit, tapi yang abu-abu mengalami peningkatan drastis. Salah berarti. Kemudian yang B, rata-rata penebangan pohon tahun 2016 lebih tinggi daripada 2017. 2016 kita lihat, lebih tinggi Betul. apakah betul? Betul. Betul ya, karena yang kuning mungkin sama ya, mungkin sama. Oke lah, lebih menurun dikit 10 angka. Oh, berarti yang 2016-nya lebih tinggi kan. Yang biru menurun jauh nih, berarti 2016-nya jauh lebih tinggi. Yang abu-abu mungkin meningkat, tapi meningkatnya sedikit tahun 2017. Berarti jawabannya adalah yang B. B. Oke. Saya rasa ini adalah yang terakhir ya, nomor 12. Kira-kira seperti itu soal-soal yang akan kalian temukan. Apakah mudah atau rumit? Saya rasa ini mudah ya. Cuman baca aja. Ya, jadi pesan dari saya sebenarnya untuk mengetahui sesuatu itu sangat mudah. Kalian cukup hanya dengan mempelajarinya sekali. Tetapi untuk kalian bisa mengerjakan dengan lancar, kalian perlu latihan berkali-kali. Ya, jadi untuk sisanya kalian silakan latihan sendiri dan ya saya rasa masih ada cukup banyak waktu untuk mempersiapkan dan semoga sukses. Terima kasih. Saya Fauzan Asari, selamat malam. Terima kasih, Kak. Oke, baik. Terima kasih Kak Fauzan Terima kasih, Kak. atas penyampaian materinya terkait pemecahan masalah. Ya, baik. Karena mengingat waktu, kita langsung saja pada sesi tanya jawab. Kurang lebih saya buka untuk 2 orang yang ingin bertanya atau sharing terkait tips dan trik untuk seleksi bakat skolastik ini nantinya. Bisa langsung on cam dan bertanya di raise hand dulu. Oke, untuk Kak Satria Yuda,
Silakan bisa langsung bertanya. Oh Oke, ya, Kak nama Satria. saya Satria. Saya ingin bertanya mengenai hari hanya nanti tanggal 7 itu, dari gambaran tadi kan sudah banyak dijelaskan ya secara umum bahwa ada verbal, ada kuantitatif dan semacamnya. Nah, untuk gambaran teknisnya itu seperti apa ya kalau jenis apa tesnya itu, tahu nanti itu tesnya apakah seperti tes TOEFL atau seperti apa? Oke, baik. Ya, terima kasih Kak Satria. Baik, mungkin langsung dijawab Kak Fauzan, Kak Indri, atau Kak Stefni bisa. Gimana? Siapa? Mau jawab? Apa tadi pertanyaannya? Tadi Ya, pertanyaan, Mengenai teknis pelaksanaan. apakah seperti ke TOEFL atau gimana? teknis pelaksanaannya itu untuk yang tahun 2023 kemarin, itu kalau tes TOEFL yang dimaksud itu tes TOEFL online atau tes TOEFL apa ini? Kalau dengan tes TOEFL itu rada berbeda ya. Kalau TOEFL online kan kita harus pakai Zoom juga. Jadi ada pakai handphone, ada pakai laptop. Kalau ini kita cukup pakai laptop aja. Kita nanti suruh mendownload beberapa aplikasi ya, termasuk yang ada webcamnya. Untuk Gimana? tes Tes Silakan apa? Satria. untuk skolastiknya, Mbak. Ini kan Oh iya. uh, uh-uh. maksudnya itu Nah untuk iya, apakah kayak TOEFL ITB atau seperti apa? kalau untuk ini kan online ya, tapi kurang tahu sih untuk yang tahap 2 ini katanya hibrid. Itu kalau kalau nggak salah hanya wawancaranya aja mungkin ya. Kalau TBS-nya itu agak berbeda dengan TOEFL. Kalau TBS itu jadi kita cukup pakai satu laptop, nggak perlu kita diminta tambahan handphone untuk tambahin nge-zoom gitu atau apa buat ngawasin. Tapi kita cukup pakai satu laptop, kita diminta untuk mendownload aplikasi gitu ya, aplikasi. Nanti kita eh, langsung aja di hari hanya kita tes. Itu ada beberapa soal, kemudian diawasi menggunakan webcam gitu ya. Jadi nanti kita kalau jangan sampai curang ya, kalau kita curang nanti ketahuan gitu ya. Terus ada per sesi itu, jadi kita harus menyelesaikan satu sesi dulu. Misalkan penalaran verbal gitu ya. Penalaran verbal 23 soal, kemudian kita harus selesai nanti eh, kemudian kita baru ganti ke kuantitatif. Setelah ganti ke kuantitatif selesai, kemudian kita ganti ke yang pemecahan masalah. Jadi kita tidak bisa loncat sesi gitu. Jadi harus diselesaikan satu sesi dulu, kemudian dua, kemudian tiga. Dan itu juga waktunya berjalan ada dua jam lebih kayaknya ya, karena dia. Ya, kurang lebih 2 jam. Iya, Jam soalnya atau nanti 3 jam. setelah tiga itu, setelah verbal, kuantitatif, dan pemecahan masalah, kita tambah satu lagi, yaitu soal eh, apa sih kemarin? Tes kebangsaan. SJT. Tes SJT itu. Itu nanti sih. Nanti kan kalau misalkan kita udah selesai, nanti langsung ada skornya. Tapi untuk yang SJT itu, yang pribadi kita tidak ada skornya. Seperti itu. Jadi untuk teknis mudah sih menurut saya, tinggal ikutin aja. Nanti kan kalau kita udah dapat jadwalnya tanggal berapa, kita ada panduannya gitu. Jadi kita suruh download apa gitu, tinggal ikutin aja. Oke, terima kasih Kak Ada yang mau Indri. ditanyakan? Ya, untuk di Sama-sama. kolom chat, halo penyelenggara dan materi, saya ada pertanyaan tambahan. Apakah tes benerannya akan ada kalkulator di layar
atau kita harus Oh, siapkan tidak ada. kalkulator dan coret-coret sendiri. Kemudian yang kedua, apakah di tes beneran akan ada timer juga? Kemudian yang ketiga, bobot nilai per soal, apakah semua sama atau ada yang bobotnya lebih tinggi dibanding soal lain? Kak Fauzan bisa menambahkan terkait pertanyaan di kolom komentar? Ya, terima kasih kepada penanya. Apakah tes beneran akan ada kalkulator? Tidak ya. Tidak Dan ada. apakah kita harus siapkan kalkulator? Tidak boleh. Kalau coret-coretan boleh. Jadi siapkan saja alat tulis dan kertas kosong untuk coret-coretan. Tapi untuk kalkulator tidak boleh ya. HP juga tidak boleh. Kemudian apakah di tes sebenarnya akan ada timer juga? Iya betul. Jadi tesnya itu ada timernya. Nah dan tapi jangan khawatir kalau misalnya koneksi internetnya sedang buruk atau kemudian bahkan disconnect ya itu kalau nggak salah seingat saya nanti akan ke pause gitu waktunya. Jadi eh, segera masuk kembali gitu ya. Jadi itu hanya untuk antisipasi ya, jangan terlalu khawatir. Tapi jangan terus kemudian di disconnect, kemudian ditinggal ngopi, nanti lanjut lagi, jangan ya. Kemudian bobot nilai per soal apakah sama semua? Setahu saya bobot nilai per soal itu sama, gitu kan? Ya, setahu saya bobotnya semua sama. Ya, tapi maksimalkanlah untuk mengerjakan secara urut sebisa mungkin karena kalau nggak salah kalau kita sudah beralih ke bagian yang selanjutnya kita tidak akan bisa kembali ke bagian yang sebelumnya. Betul gitu ya Mbak Indri ya? Iya. Untuk bobot soal itu sama ya, Kak. Yang beda itu yang SJT-nya. Itu yang 5, 4, 3, 2, 1 gitu ya. Jadi walaupun di situ tidak ada kemungkinan juga untuk apa diteskan kalau tidak ada pertimbangan gitu ya Mas Fauzan ya. Betul Jadi betul. tetap harus dikerjakan dengan baik gitu. Gitu sih. Oke, baik Kak Fauzan, Kak Indri, dan Kak Stefni ada Oh ini ya, juga sebentar. pertanyaan. Saya mau menjawab pertanyaan yang ini kayaknya cukup penting juga. Apakah ada spesifikasi khusus untuk laptop, Kak? Untuk spesifikasi laptopnya nanti jadi kalian itu sebelum sebelum tes akan mendapatkan email yang di email itu nanti ada link untuk mendownload aplikasinya. Lalu kalian akan pergi ke link tersebut, nanti di link itu akan ditulis ya minimal spesifikasi laptop itu berapa gitu. Tapi jangan khawatir karena spesifikasinya nggak perlu yang tinggi-tinggi amat gitu ya. Kalau seingat saya minimal Quarto Duo itu kan sudah lama banget ya. Jadi bisa lah ya sepertinya laptop kalian semua bisa gitu. Dan saran saya laptopnya itu webcamnya harus aktif gitu karena nanti selama ujian webcamnya itu menyala ya seperti itu. Dan harus ada kalau nggak salah harus ada Google Chrome ada harus ada apa nggak ya? Nggak tahu saya. Eh, Downloadnya kalau nggak salah pakai aplikasi. Aplikasi ya. Jadi ujiannya pakai aplikasi nggak pakai Google Chrome begitu. Ya, enggak, mungkin itu. Kemudian Kak Fauzan, Kak Indri, dan Kak Stefni ada juga pertanyaan. Kalau halo Kak, saya izin bertanya terkait tes SJT itu bagaimana Kak gambarannya? Terima kasih. Oh. Oke, Kak Indri, Tes Kak Fauzan. SJT itu mirip tesnya CPNS yang TKP, tes kepribadian. Jadi di situ kita ada pertanyaan-pertanyaan terkait toleransi, seperti itu kita sebagai agama Islam, kemudian tetangga kita agamanya misalkan Kristen, kemudian merayakan apa? Merayakan hari besarnya, apa yang perlu kita lakukan, kayak gitu. Terus ada juga pertanyaan-pertanyaan kalau kita itu seorang apa namanya karyawan gitu. Kemudian kita itu seorang karyawan yang baru, gimana caranya kita untuk bisa apa misal bekerja sama seperti itu dengan teman-temannya. Jadi intinya itu terkait dengan kepribadian kita. Biasanya terkait dengan kepribadian dan juga sosial, ya. Jadi itu pertanyaannya pertanyaan yang memang sebenarnya itu sesuai dengan diri kita ya. Tapi kalau misalkan itu ya jangan jujur-jujur banget ya. Kalau misalkan yang jujur banget itu salah ya nilainya 1 itu. Jadi tes SJT itu ya itu pokoknya
terkait dengan gimana kita memecahkan memberikan solusi atas sebuah permasalahan, dan itu solusinya yang kita nggak boleh ini ya, nggak boleh egois juga. Di situ Kalau kita nggak akan salah ini melihat, nggak ada salah benernya ya. ya nggak ada, cuma ada Oh, 5, 4, betul. 3, 2, 1. Ya, jadi ini soal yang kalian itu jawab apapun bebas, nggak ada yang salah, nggak ada yang benar, cuman jawaban kalian itu ada yang nilainya 5, ada yang nilainya 4, ada yang 3, 2, 1 gitu. Nah, orang nanti akan bilang jawablah sesuai dengan eh, perkiraan kalian. Tapi ya jangan dijawab sesuai itu lah. Jawab dengan jawaban yang menurut kalian itu terlihat paling bijak, paling baik gitu aja sebenarnya. Supaya kan kita juga mengejar nilai maksimal toh. Iya. Nah, Setuju, Kak. iyalah. Oke, kalau Ya. begitu mungkin tidak ada pertanyaan dari teman-teman lagi karena mengingat Sudah. waktu. Ya, sudah cukup malam Oh, juga. udah Baik, jam kita 10 ya. ya kalau untuk waktu Indonesia Tengah jam 11, Kak. 11. Iya, Ya. iya, iya. Jadi kita langsung ke sesi foto bersama sebelum kita menutup webinar ini. Kak Iya, ayo Febri, kita sebelum makan. iya. Teman-teman bisa on cam untuk kita masuk ke sesi foto bersama. Oke, untuk slide pertama, senyum 1, 2, 3. Iya. Oke, untuk slide kedua, 1, 2, 3. Iya. Untuk slide yang berikut, 1, 2, 3. Iya. In progress. 1, 2, 3. Iya. 1, 2, 3. Oke. Ya, baik. Sudah selesai untuk sesi foto bersamanya. Ya, dengan demikian untuk webinar kita kali ini tentang belajar bersama persiapan tes bakat skolastik beasiswa LPDP tahap 2 tahun 2023 diakhiri. Kami ucapkan terima kasih kepada kakak pemateri, Kak Fauzan, Semoga Kak sukses Indri, semua. ya Kak Sefni yang sudah bergabung untuk memberikan berbagai penjelasan dan triknya. Kemudian untuk Kak Samsul juga yang sudah setia ya membantu memfasilitasi untuk webinar kita kali ini. Kurang lebih ada beberapa catatan yang saya coba buat di sini ya terkait deret bilangan, aritmatika dan aljabar tadi. Kemudian penalaran verbal ya. Penalaran verbal itu dia lebih ke analisis berbagai pilihan yang muncul. Kemudian untuk pemecahan masalah di situ teman-teman bisa lebih berpikir kritis. Untuk itu ada berbagai petunjuk yang bisa kita temukan di teks. Nah, dari petunjuk-petunjuk tersebut kita lakukan proses skimming and scanning secara tepat berdasarkan teks. Kemudian kita juga bisa mengeliminasi pilihan jawaban yang paling tepat dengan memaksimalkan waktu yang kita punya untuk pengerjaan yang lebih optimal. Mungkin itu yang bisa kami bagikan. Kami dari tim Pejuang Beasiswa LPDP mengucapkan selamat untuk para calon awardee yang akan bertempur pada seleksi bakat skolastik nanti. Terima kasih. Dengan demikian webinar ini bisa kita akhiri. Selamat malam.